Saya Heri Dono, saya seniman Indonesia yang tinggal di Yogyakarta. Ya, sebenarnya prosesnya di persoalan konvensi ya, konvensi. Jadi seni itu ada yang disebut seni konvensional, ada yang disebut non konvensional. Jadi seni-seni murni yang konvensional biasanya disebut sebagai seni lukis, seni grafis, atau seni patung gitu. Kalau seni terapan biasanya seni kriya. Terus ada seni desain, terutama desain interior atau desain komunikasi visual. Itu disebut sebagai seni terapan gitu, atau applied art. Sebagai satu wilayah estetik tertentu gitu ya. Nah, dia masuknya di luar seperti seni yang konvensional, karena seni konvensional itu kan masuknya di pengembangan dari apa yang sudah dikonvensi, inovasinya gitu ya. Seni-seni yang inovatif itu seni yang mengembangkan, tapi seni yang non konvensional masuk ke seni yang inventiveness, masuk ke wilayah yang belum dikonvensi sebagai medium seni. Nah, itu. Jadi seni-seni instalasi yang saya buat pertamanya mengacu kepada yang non konvensional dan inventiveness sifatnya. Kemudian apa keperluannya seni itu dibangun gitu? Apakah dia tidak memerlukan unsur gerak, apa suara atau bunyi? Oh, berarti dia nggak perlu dibuat seni instalasi, bisa cukup bisa dibuat lukisan aja gitu. Tapi ketika dia memerlukan, oh ini harusnya ditaruh di langit-langit ruangan, oh berarti dia masuk ke seni yang non konvensional gitu. Tentunya mengacu pada persoalan-persoalan ilmu pasti alam gitu, ilmu fisika, kemudian ilmu di situ ada konsep-konsep misalnya kayak Isaac Newton tentang gravitasi, ya, tentang elektronik, tentang unsur-unsur gerak gitu ya, itu harus dipelajari dan fungsinya itu bukan hanya sebagai eksplorasi teknologi tapi keperluan-keperluan apa yang harus digerakkan. Misalnya saya mau menggerakkan sayap, saya perlu satu mekanik supaya sayap itu bisa bergerak. Artinya bahwa saya punya pesan bahwa saya akan membuat misalnya flying angels gitu. Kalau saya buat lukisan, dia nggak begitu nendang pesannya gitu. Tapi ketika dijadikan instalasi, dia bisa masuk. Kemudian dari segi yang berhubungan dengan science gitu. Nah, di situ ada konsep-konsep misalnya seperti gestaltung atau psikologi gestalt ya, yang kita di situ beri pengetahuan tentang optikal mata untuk melihat bentuk garis ruang dan lain-lain gitu, dan interkoneksinya gitu. Kemudian juga dengan mandala, teori mandala yang di situ disebutkan bahwa tidak ada lagi jarak antara subjek dan objek. Jadi kalau kita lihat di Candi Borobudur itu antara candi dan manusianya itu berada di ruang yang sama gitu. Jadi kalau kita melihat karya instalasi, kita berbicara ke ruangannya, bukan lagi karya secara detail satu persatu gitu. Kalau seni patung kita masih membicarakan tentang komposisi, tentang tekstur, teknik gitu. Tapi kalau udah instalasi, suasana batin dan suasana ruang itu menjadi satu kesatuan gitu. Itu kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau di dalam konsep seni di dalam bahasa Yunani itu seni dan teknologi itu satu artinya satu. Karena dengan adanya seni atau dengan adanya teknologi, kebudayaan dan peradaban itu berkembang di situ. Ketika ada teknologi bisa membangun keinginan manusia. Ya, misalnya dengan adanya roda, dengan ada ditemukannya roda, kemudian terus orang bisa bikin jam tangan, ada gear, ada macam-macam, tadinya yang kereta kuda, kemudian kudanya dihilangkan, kemudian dijadikan dengan mesin, terus pakai petrol gitu ya, pakai bensin. Tapi tenaga mesin kendaraan bermotor ini masih mengacu pada berapa daya tenaga kuda gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sampai hari ini kekuatan mesin itu ukurannya masih ukuran 10 kg gitu. 'Sam
berapa ribu tenaga kuda gitu, itu karena dulunya pakai kuda, itu tenaga transportasi. Jadi ya antara seni dan teknologi itu selalu menjadi satu kesatuan. Misalnya lahirnya impresionisme itu juga ketika ditemukannya bola lampu gitu, semua seniman tergila-gila pada cahaya gitu, ya kan. Kubisme juga, Picasso juga gitu, ketika ada fenomena tentang ruang 3 atau 4 dimensi, kemudian Picasso mengeksplorasinya dalam kubisme gitu. Seandainya mesin 3D printer itu ada sekarang, mungkin Picasso nggak ngelukis itu tentang kubisme gitu, karena fenomenanya itu dari isu-isu tentang teknologi juga gitu. Iya, tapi sebenarnya di dalam implementasinya itu sebenarnya tergantung. Kalau di seni itu kan lebih ke humaniora gitu. Kalau teknologi kan orang tertarik kepada mesinnya gitu. Sementara dia di seni, mesin itu berfungsi sebagai sarana untuk merealisasikan apa-apa yang ada di otak kanan kita tentang imajinasi, tentang fantasi, tentang inspirasi, sehingga muncul persepsi. Nah, persepsi itu adalah kebenaran yang multi interpretasi gitu. Kalau sains atau teknologi itu harus kebenaran absolut.